Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Priana, NIM 6720181191. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang DHCP, proxy, Samba, dan lain sebagainya untuk menyelesaikan tugas teknologi jaringan. Oke, kita lanjut saja yang ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu WAN. WAN atau bisa juga disebut Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografi yang luas, meskipun mungkin terbatas dalam batas-batasan negara. Karena transmisi jarak jauh, kebisingan dan kesalahan cenderung terjadi pada WAN. Jadi karena jarak WAN yang cukup luas, seperti antar negara, antar benua, nah itu mengakibatkan terjadinya banyak kesalahan dan kebisingan. Nah, kecepatan data WAN sangat lambat, yakni sekitar kecepatan LAN ke-10, karena ini mengakibatkan peningkatan jarak dan peningkatan jumlah server dan terminal. Jadi kayak ya itulah gara-gara wilayahnya yang cukup besar, jadi untuk sampai ke wilayah seberang akan menjadi lambat. WAN berkisar dari beberapa kilobyte per detik hingga megabyte per detik. WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon atau gelombang radio, dan mungkin terbatas kepada publik. Jadi sistemnya terbatas, nggak bisa diakses dari publik ya. Oke, lanjut ke DHCP. DHCP server adalah suatu perangkat atau instrumen komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP server ke seluruh DHCP klien atau perangkat bawah yang masih dalam satu jaringan network. Jadi kayak DHCP itu kayak otomatis lah. Perangkat statik kan kita kayak masukkan IP sendiri-sendiri kan. Kalau DHCP itu otomatis keisi sendiri dari sananya. Oke, lanjut ke proxy. Proxy adalah sistem yang memungkinkan pengguna untuk bisa mengakses jaringan internet memakai IP address berbeda yang diterima perangkat. Bagaimana cara kerja proxy server? Nah, sistem seperti ini memanfaatkan proxy server supaya bisa bekerja dengan baik. Proxy untuk server sendiri adalah perangkat atau komputer yang dipakai untuk menyediakan berbagai layanan proxy yang diperlukan pengguna. Kayak modelnya tuh kayak gimana ya? Kayak VPN lah sepertinya. Oke, kita lanjut ke Samba. Samba adalah suatu program yang dapat menjembatani kompleksitas berbagai platform sistem operasi Linux dengan mesin Windows yang dijalankan dalam suatu jaringan komputer. Samba merupakan aplikasi dari Unix dan Linux yang terkenal dengan SMB atau Service Message Block Protocol. Protokol Samba memungkinkan server atau Linux atau Unix untuk berkomunikasi dengan mesin klien menggunakan OS Windows dalam satu jaringan. Oh, maaf. Berarti yang kayak VPN tuh yang Samba. Jadi kan untuk kita membatasi pengguna untuk mengakses suatu situs tertentu. Ya, misalnya kayak kita di wifi sekolah tuh biasanya dibatasin kayak kita nggak boleh buka halaman apa. Nah, itu biasanya begitu. Kita lanjut ke FTP, atau bisa disebut juga File Transfer Protocol, merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer. Jika kamu mengunduh dan mengunggah file, maka semua aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan adanya bantuan FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentifikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Jadi kayak kita mau mengunggah atau mengunduh dengan aman, kita bisa menggunakan FTP. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.